datang di Cerita Mata. Yeay. Kita udah begitu ya, yeay. Bajunya udah baru nih. Iya benar. Syuting baru lagi warnanya. Syuting baru ceritanya. Iya. Jadi hari ini kita mau cerita tentang Katanya ada pengalaman nih. Apa tuh? Jadi aku mau cerita kisah nyata terkait tentang guru aku yang lumayan ya agak-agak serem sedikit Kenapa tuh? Jadi ini cerita, jadi kan teman-teman Cerita Mata itu kan banyak pada pengen denger cerita horor. Karena dari kemarin kita ngomong soal apa tuh pesugihan atau apa. Nah ini kita lagi cerita tentang bener-bener roh yang gentayangan. Nah jadi ini ceritanya itu pada saat aku masih SMP. Jadi itu long time ago in Bethlehem, udah lama banget lah gitu ya. Gitu ya. Okay. Jadi guru aku ini itu orang daerah di sana, daerah Jawa. Namanya Bapak A. Nah si Bapak A ini tuh dia itu sedikit memiliki ilmu juga. Jadi dia itu kadang-kadang itu dia bisa mengartikan mimpi Bapak ini. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku lagi ke sekolah, Bapak ini datang terus dia ngomong, kemarin kamu mimpi ya? Terus iya Pak, mimpinya apa? Mimpi ini. Terus dia langsung, oh artinya begini-begini, kejadian. Jadi dia tuh kayak penafsir mimpi lah gitu. Pernah nggak ketemu sama orang yang bisa menafsirkan mimpi? Belum pernah sih. Belum pernah. Kebanyakan yang kayak indigo kayak di kayak aku ya. Iya. Jadi memang dia bisa menafsirkan mimpi dan memang banyak orang yang datang ke sana untuk ditanyakan penafsiran mimpinya. Jadi just for information buat teman-teman mata. Jadi ketika kalau aku dapat informasi dari beberapa teman-teman aku, mimpi yang bunga tidur sama mimpi yang tidak bunga tidur itu ada tuh bedanya. Oh, ada bedanya. Iya, kalau misalnya mimpi-mimpi kayak misalnya di pagi hari jam 8, 9 itu bunga tidur. Tapi kalau mimpi di jam-jam tertentu misalnya pagi, apalagi jam 3 pagi, nah itu biasanya itu petanda. Oh iya, betul. Makanya nih kalau soal jam 3 pagi kita nunggu nih kalau misalnya banyak teman mata-mata pada pengen tanya terkait apa sih dengan jam 3 pagi. Nah, banyak komen, share. Nanti baru kita akan bahas terkait artinya ya. Jam 3 pagi nih. Ada apa dengan jam 3 pagi? Ada apa dengan jam 3 pagi nih? Nah, jadi si Bapak ini saya lanjutin ya. Bapak ini dia tuh mengajarkan bahasa Jawa. Jadi dia khusus bahasa daerah lah ngajarnya. Dia ngajar bahasa. Nah terus itu aku tuh masih kelas 3 SMP. Jadi kan memang apa sih kalau ujian sekolah ya? Kalau SMP UAS ya? Iya, ujian akhir sekolah. Ya, bukan UAN ya? Itu sama aja ya? Ujian akhir nasional kalau UAN. Ya, itu SMA. SMA ya. Pokoknya tapi ujian tuh memang ada UAS, ada UAN juga. Iya, ada dua. Aku tuh udah lama banget kan udah tua sekarang. ada dua. Iya, jadi pokoknya ujian akhir. Nah, dekat-dekat ujian akhir itu kan jadi si Bapak ini kan karena panitia jadi dia banyak bolak-balik gitu kan ke sekolah. Nah, dia tuh rumahnya agak jauh dan daerah aku itu kalau yang agak di pinggir-pinggir itu dia akan melewati jalan Pantura. Tahu kan Pantura itu kan rawan banget kecelakaan ya. Nah, Bapak ini tuh ngendarin motor lewat Pantura untuk mau ke sekolah, tabrakan. Jadi aku lupa tahun keberapa gitu. Dia tuh sempat ada di berita, banyak berita ada tabrakan beruntun di daerah Pantura. Nah, salah satunya korbannya adalah guruku ini. Jadi dia naik motor, ini ada truk gandeng, dia kejepit, jadi hancur kepalanya. Nah si Bapak ini dibawa ke rumah sakit negeri. Jadi ada rumah sakit umum gitulah di daerah aku, dia taruh di situ. Ya selayaknya mayat, jenazah lah. Selayaknya jenazah itu kan biasanya kalau di luar negeri di daerah kita itu kan di daerah kita itu di Indonesia kan kurang proper ya. Jadi dia langsung ditaruh, langsung ditutupin aja pakai koran. Ya ampun. Ya memang begitu biasanya. Maksudnya di korban tabrak biasanya begitu. Nah, ditaruh di rumah sakit itu dan kebetulan rumah sakit itu dekat dengan sekolahku, tempat si Bapak guru ini ngajar. Setelah udah kabar meninggal, di hari itu kan langsung dikuburin karena memang kebetulan guru aku ini muslim. Jadi pas lagi dikuburkan itu aku bagian yang bawa bunganya tuh. Jadi ini keranda, aku di depannya yang bawa bunganya. Pas di situ
aku udah ngeliat tuh jenazah guru aku, bagian kepalanya agak tepos karena kan mungkin hancur kan kepalanya di situ. Dah pas lagi udah hari H meninggal, nah malamnya itu kan kami kan emang lagi ada mau mulai ujian kan tadi kita bilang kan. Nah di malam setelah kita meninggal itu entah kenapa aku dan teman-teman aku tuh buka buku daerah kami nih. Pas buka gitu aku cium bau melati, zut. Wah, terus abis dekat itu apa jauh? lewat aja gitu, kayak set gitu melati. Dekat dong kalau yang sampai ke sini kan. Iya, mungkin ya dekat yang kemudian lewat gitu kan. Terus langsung, ih kok ada bau melati gitu kan. Terus gue langsung ngubungin dong teman-teman aku, guys kalian pada nyium bau melati nggak? Iya nyium. Kalian lagi ngapain? Dan beberapa teman-teman aku yang aku telepon itu semuanya memang lagi buka buku bahasa daerah. Walaupun sebenarnya bukan ujiannya besok tuh bahasa daerah, entah kenapa mungkin kita tuh karena merindukan guru kita ya, jadi kita itu buka buku bahasa daerah kita ini gitu. Nah di malam itu udah selesai. 7 hari kemudian setelah guruku meninggal ini, jadi aku pas lagi hari ke-8-nya aku mau ke sekolah, tiba-tiba ada kerumunan tuh di sekolah. Ini kenapa? Terus itu aku nggak bisa lupain sih, jadi aku ikutin lah orang-orang pada kerumunan ke kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD, dan di kepala sekolah SD itu aku lihat ketan bakar. Ketan bakar, nah ketan bakarnya itu masih ada kelihatan asap-asap putih di atas ketannya itu, tapi di ketannya itu udah ada belatung. Jadi kebayangkan kayak makanan panas, ada asapnya, tapi di makanannya ada belatungnya. Itu di semua tuh cuma itu doang? Di ketan itu, di ketan bakar itu. Makanya pada rame. Terus aku bilang, itu kenapa? Akhirnya diceritain lah. Jadi menurut cerita dari kepala sekolah SD ini, jadi si bapak guruku ini, bapak A ini, dia keluarlah dari rumah sakit terakhir dia ditaruh yang dekat sekolah kan. Naiklah beca, karena di situ kan masih pakai ada angkutan beca. Naik beca, dia ngomong sama bapak ini kan, Pak antar saya ke sekolah ya, saya mau ngajar. Nah tukang beca ngomong begini, lah Pak ini kan udah malam, kok ngajar, kata dia gitu. Iya kan lagi masa-masa ujian. Ya udah diantarin, karena memang waktu itu dia keluarnya pas malam-malam di hari ke-7 dia meninggal itu. Terus diantarin, dia bawa ketan bakar tuh sambil pergi ke sekolahku itu. Nah terus dia bilang sama bapak tukang becanya, Pak ini saya taruh ya ketan bakarnya, saya lagi nggak bawa duit, nanti kalau misalnya saya nggak balik-balik, coba aja nanti panggil saya ke sekolah. Jadi maksudnya belum bayar, tungguin lah tukang becanya. Ditungguin sampai 1 jam kok nggak datang, bawalah tuh si ketan bakarnya kan sama si tukang becanya. Ketemulah sama kepala sekolah SD ku ini. Kebetulan kepala sekolah SD ku nggak tahu lah kenapa lagi ada di sekolah gitu kan. Iya malam-malam ya. Iya nggak tahu kenapa ngapain dia di situ. Nah terus ya udah dia datang, dibilangin Pak tadi ada disebutkan perawakan guru aku ini bawa ketan bakar, dia belum bayar saya. Terus dia bilangin, wah yang perawakan kayak gitu itu udah meninggal. Terus enggak, orang tadi naik beca sama saya, enggak udah meninggal, ini saya ada ketan bakarnya, katanya gitu. Terus ditunjukin lah kan foto si bapak guruku, ini ya, iya ini banget katanya gitu. Itu udah meninggal 7 hari yang lalu katanya. Terus terus dibilangin itu udah meninggal 7 hari yang lalu. Lah terus saya nganter siapa gitu. Terus ya udah kepala sekolah aku itu kasih uang. Terus ya udah si tukang beca pergi, ditinggalin lah ketan bakar. Padahal katanya suruh diambil aja, cuma dia nggak mau, udah takut kali ya. Terus ya udah tuh yang aku lihat ketan bakarnya itu. Nah cuman bapak guru aku itu tidak muncul cuma pas hari ke-7 aja. Jadi dia itu muncul lagi, jadi kebetulan dia itu adalah ketua panitia ulang tahun di sekolahku. Nah jadi kita ada acara yang namanya jalan pagi-pagi gitu. Nah pas jalan pagi-pagi itu bisa kan teman aku, jadi kan pada saat itu kan aku masih belum terima gift aku ya, jadi aku cuma baru kayak kerasakan aja, tapi belum bisa ngelihat. Nah kebetulan ada teman aku yang memang dari kecil udah bisa lihat, teman SMP ku. Terus dia ngomong begini, aku ingat banget, ih
kok dia ada di situ, siapa? Guru kita. Oh gitu, iya ikutan lari. Oh, Ya ampun. terus aku bilang pakai baju apa? Baju seragam. Ya ampun. Jadi pakai seragam yang kita pakai kan ada seragam lari, Iya. bisa gitu pakai seragam lari juga gitu. Dia kayak ibaratnya tuh dia kerasa kayak masih hidup gitu. Jadi ikutan kayak euforia untuk larinya gitu. Terus pas hari ke-40, hari ke-40 dia pun terakhir hari ke-40 dia itu jalan-jalan lah di sekolah aku. Terus lupa saya pas sebelum hari ke-40 itu jadi kan ulang tahun sekolah aku itu kan selain jalan-jalan pagi dia juga ada namanya pesta musik pensi lah gitu. Nah kebetulan adik aku ini disuruh lah untuk nyanyi, jadi latihan. Nah kalau aku waktu itu anak dance, hebat ya, anak dance ya. Jadi aku nari, karena SMP kan nari, adikku yang SD nyanyi. Jadi bapakku antarin lah ke ke sekolah. Ini sebelum dia hari ke-40 ya. Jadi masih hari ke berapa ya? Belum 40 hari lah gitu. Terus bapakku tuh jalan-jalan. Jadi kan mungkin aku belum pernah cerita di Cerita Mata bahwa aku kan keturunan sebenarnya. Jadi papaku pun juga bisa sama seperti aku. Jadi bapakku tuh jalan-jalan. Bapakku jalan-jalan, adikku lagi latihan, aku lagi latihan. Nah, udah gitu papaku kan orangnya pendiam, jadi dia nggak ngomong dia ketemu apa gitu kan. Jadi pas lagi kita naik mobil, ini papaku, ini adekku, terus aku di belakang. Terus jalanlah kan naik mobil, nyampe ke parkiran mobil di rumah, langsung ada teriakan dari mamaku, pergi kau bapak A, kata dia gitu. Terus kaget dong kami, pergi kau, jangan ganggu. Larilah papa, aku sama adekku pun juga lari. Ini kenapa? Karena kebetulan mamaku tuh sendirian di rumah, lagi tidur. Tahu nggak sih dia yang kayak tidur begitu, kayak gitu, apa sih namanya, kayak gremeng atau gimana gitu ya. Nah teriak-teriak gitu kan, pergi, jangan ganggu. Terus dibangunin masih papa, kenapa gitu. Terus mamaku bilang, tadi si bapak A itu ikutan pulang, duduk di sebelah aku. Nah mamaku dengan lempeng ngomong begini, tadi kan papa nyetir, sebelahnya adekku, belakang papamu kan kau kan, kata dia gitu. Nah sebelah kamu, kata dia gitu. Itu si bapak ini. Dan mamaku ngelihat, dan mamaku bilang, ya pergi, kamu jangan ganggu keluarga aku. Terus aku ketawa, dia bilang begini, iya tadi aku usir, kata dia gitu. Usir bapak A. Loh papa ngapain usir? Jadi karena si bapak A ini tuh mungkin kejadiannya ketika dia meninggal itu cepat. Jadi dia tuh tidak merasa bahwa dia tuh sudah meninggal. Jadi dia masih melakukan aktivitas ketika sebelum dia meninggal. Ya ibaratnya dia mau ngajar dari rumah sakit itu, terus juga dia ikutan lari-lari pagi. Nah terakhir dia tuh memantau anak-anak latihan, yang latihan nyanyi lah, latihan nari lah gitu. Nah papaku ngelihat, dan papaku bilang, hey, kamu tuh sudah selesai tugasmu di dunia ini, kamu tuh sudah meninggal, jadi udah waktunya kamu tuh melepaskan apa yang ada di sini gitu, pergilah gitu. Dan malahan jadi bapaknya ngikutin. Wah, tujuannya baik ya, tapi beliau ikut gitu. Mungkin dilihatnya karena papa baik ya, baik nih orang ini, ikutin gitu ya. Gak tahu juga. Maaf, sotonya aku aja. Gak tahu juga. Kalau aku kemarin tuh berpikir mungkin ya namanya juga orang belum rela meninggal, disadarkan bahwa meninggal, mungkin dia masih kayak lo apaan sih gitu, jadi kesel gitu, jadi ngikutin gitu. Cuman memang setelah mamaku teriak pergi, ya udah pergi gitu kan. Dan terakhir yang tadi hari ke-40 itu dia jalan keliling-keliling kayak ibarat kayak perpisahan, ya udah hilang. Bisa ya gitu. Iya. Jadi khusus konten kali ini kita lebih berceritakan kisah nyata di mana memang ada beberapa manusia yang memang masih masih belum rela untuk meninggalkan dunia gitu ya. Kayak kasusnya kayak
kasus ya inilah yang aku ceritain ini gitu kan. Karena mungkin dia waktu dia meninggal dia masih berpikir dia ada pekerjaannya dia yang kemarin belum kelar nih gitu mungkin kan. belum terselesaikan. Karena kan pas pada saat dia meninggal kan itu masih berlangsung kan. Betul. Iya. Lagi jadi mau ujian sekolah, terus mau ada ulang tahun yayasan sekolah. Jadi pas sudah kelar dia langsung udah gitu. Aku juga mungkin juga ada yang bilang kan sebenarnya ketika seseorang meninggal itu kan 40 hari masih ada di sekitar kita Ya, gitu kan. juga sih. Dan mungkin ya jujur karena aku kan juga kurang tahu ya untuk hal seperti itu. Ya kalau misalnya dari cerita yang aku lihat dan aku dengar ya begitu 40 hari sudah selesai, dia tidak ada penggangguan lagi gitu. Dan memang dia juga tidak mengganggu sih, kan? masih melakukan aktivitas dia seperti biasanya. Iya. Makanya aku bingung Dang, kalau ada di film-film itu ngehantuinnya tuh ibaratnya tuh kayak kejar-kejaran gitu kan. Terus yang orang lagi sholat tiba-tiba di sebelahnya dia ciluk bak gitu. Nah itu mungkin itu bukan arwah, itu yang lain. Mungkin ya. Ada yang bilang juga katanya kan ada beberapa mungkin makhluk yang menyerupai roh yang sudah meninggal, padahal roh yang udah meninggal itu udah nggak ada lagi. Iya betul. Ya, jadi penasaran nggak? Apanya yang penasaran? Itu apa? Selain arwah tadi. Ya makanya nontonin aja terus Cerita Mata, karena kita kadang-kadang bercerita nggak hanya yang berat-berat, kadang-kadang ringan-ringan kayak sekarang. Terus kita juga cerita kan by request juga ada dong ya. Betul, kalau mau nge-DM juga nggak apa-apa. Boleh. Karena di sini kita tidak menggurui, kita hanya sharing apa yang diceritakan. Gitu. Walaupun pengalaman pribadi orang lain ya kan. Betul. Cuman perkara Cerita Mata ini ya, teman-teman aku tuh yang nonton pada mau begini, Wi, kan nama aku di dunia nyata kan Dewi ya. Wi, kok gue lihat-lihat lu kalau Cerita Mata teman-temanmu aneh bin ajaib ya katanya. Karena banyak kisahnya katanya. Unik ya. Unik. Tapi di mana orang bercerita di situ kan kita ada apa ya? Ada nilai yang harus kita ceritakan. Betul. Untuk diambil. Kalau ini apa nih yang lu bisa ambil dari ceritaku? Melihat ya berarti seseorang itu punya nilai ya, maksudnya di dunia ini nggak semua orang yang cuma sekedar hidup gitu loh, maksudnya masih banyak manusia yang maksudnya mempunyai nilai value lah di dalam hidupnya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai guru tadi kan. Saking ininya dia sebagai guru gitu loh, dia sudah nggak ada pun, maksudnya dia sudah seharusnya meninggalkan ini, tapi dia masih melanjutkan tugasnya gitu. Nah itulah menurutku value yang bisa aku dapat dari ceritamu ya. Mungkin kalau aku sih lebih yang pengen aku ceritakan ya buat mata-mata, tidak semua roh itu jahat, tidak semua roh itu yang suka gangguin, karena kadang-kadang mereka mungkin ada yang ingin mereka sampaikan untuk terakhir kalinya, atau memang harus ada mereka selesaikan. Betul. Atau mungkin juga ya macam-macam lah alasannya. Dan iya betul, dan mereka tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Ya kayak bapakku kan sebenarnya ganggu sebenarnya kan. Maksudnya bukan urusan bapakku juga ngatur-ngatur guruku ini. Gitu juga. Udah, ada apa lagi? Itu aja sih. Nah, terus cerita selanjutnya nanti di episode selanjutnya bisa kita kasih clue loh. Clue-nya apa nih? Ternyata di balik sebuah jualan di suatu tempat, ternyata itu adalah sarangnya pesugihan. Jadi kayak kedok ya. Betul. Ada loh pasar yang kayak gitu emang ya. Aku juga baru tahu sih. Pasar di suatu daerah, ternyata pasarnya itu, jangan kasih tahu daerahnya, bahaya. Masuk bui kita. Kalau di DM, Kak boleh dong DM gitu ya. Jangan juga nanti. ya. Nggak boleh juga. Okay. Takut saya, belum nikah. Ada pasar, ada pasar, ternyata dia itu menjadi sarang untuk pesugihan ataupun penglaris ataupun ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata juga. Tapi bukan dari kacamataku, tapi dari kacamata penasehat kita yang selalu kita bilang. Di belakang kamera. Penasaran kan?
nonton, subscribe, jadi biar episode selanjutnya nggak ketinggalan. Jangan lupa apa? Like, Share, and comment. serta subscribe yang banyak, tolong banget, kita pengen dimonetize. Jujur banget. Jadi kalau bisa kalau habis nonton tuh diklik tuh Iya, subscribe-nya. Ya kan biar nggak ketinggalan berita-berita dari kita. Berita biar kali ah. Ya udah, sampai jumpa di konten berikutnya di Cerita Mata.